Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah dan berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada bagian kedua, penerapan matematika di bidang teknik elektro, kita akan membahas tentang rangkaian-rangkaian sederhana yang menghubungkan nilai R, kemudian nilai kapasitansi dan nilai induktansi. Secara sederhananya dapat kita lihat gambar rangkaian berikut. R, C, dan L kita gabung dalam satu rangkaian yang kita sebut sebagai rangkaian seri. Ya, ini kita sebut dengan rangkaian seri. Pada rangkaian seri ini akan berlaku nanti seluruh nilai. Jadi Z total itu adalah XR ditambah dengan XC dan ditambah dengan XL. Kita beri contoh. Seandainya R itu bernilai 5, jadi ini bernilai 5 ohm, dan ini bernilai C-nya bernilai seandainya 2 kali 10 pangkat min 2 farad, dan ini L-nya bernilai 5 Henry. Maka tentu kita buat dulu berapa nilai XR. Nah, nilai XR itu sama dengan 5, jadi tetap. Kenapa? Karena XR sama dengan R. Sementara XC itu sama dengan 1 per omega C. Jadi kita dapatkan 1 per, kita tetapkan dulu omeganya. Omeganya sama dengan 2. Jadi omega ini sebenarnya kita dapatkan dari gelombang arus atau tegangan yang mengalir pada rangkaian itu nantinya. Nah, sekarang kita tetapkan aja nilai omeganya 2. Maka karena C-nya itu 2 kali 10 pangkat min 2, maka omega berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Jadinya ohm di sini. Dan kemudian kita dapatkan 1 per 4 kali 10 pangkat min 2. Tanda minus itu bisa menjadi seperti ini, 100 per 4. Jadi dapatnya adalah 25 ohm. Selanjutnya itu kita dapatkan nilai C, nilai XL kita dapatkan, yaitu XC bernilai 2 omega L. Berarti itu artinya 2 dikali 5. Berarti dapatnya adalah 10 ohm. Nah, sebelumnya kita sudah bahas bahwa nilai XC dan XL itu adalah bilangan kompleks. Maka Z total itu adalah XR itu dikurang J XC dan ditambah dengan J XL. Kenapa? Karena memang ini dalam sebuah rangkaian dia mengikuti kuadran, ya, kuadran yang memenuhinya. Nah, kuadran yang memenuhinya di sini adalah XC yang bernilai negatif, dan bernilai positif itu adalah
XL. Sehingga total Z-nya, Z sama dengan XR dikurang J XC ditambah J XL. Nah, ini kira-kira nilainya adalah R tadi adalah XR itu adalah 5 dikurang J 25 ditambah dengan J 10. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 5 dikurang J 20. Nah, ini hasil dari rangkaian ini, sehingga kita dapat membuat rangkaian ekivalennya seperti ini. Ini adalah Z. Z sama dengan 5 dikurang J20. Ini rangkaian ekivalennya. Baik, untuk rangkaian yang paling sederhana ini berupa R, C, dan L dapat kita sederhanakan atau kita buat rangkaian ekivalennya. Untuk rangkaian berikutnya kita menemukan rangkaian seperti ini. Jadi ada R1 dan ini ada R2. Nah, ini dalam bentuk paralel. Jadi ini rangkaiannya paralel. Dua buah komponen ini, yaitu R1 dan C, itu nanti akan menjadi Z1, dan kemudian R2 dengan L itu menjadi Z2. Dari persamaan ini dapat kita misalkan apabila omeganya bernilai 4 radian per sekon, kemudian R1 nilainya 5 ohm, R2 nilainya 8 ohm, dan C bernilai 2 kali 10 pangkat min 3 farad, dan L itu bernilai 6 Henry. Nah, berarti kita menyelesaikan nilai Z1 dulu. Z1 karena dia nilainya adalah R1 dan nilainya C, seperti pada rangkaian seri tadi, maka karena dia C langsung saja kita beri nilai min, kemudian JXC. KR1 itu nilainya sama dengan XR sama dengan 5. Kemudian XC itu sama dengan min J seper omega C, sama dengan min 1 per omega tadi nilainya 4, C itu bernilai 2 kali 10 pangkat min 3. Itu berarti min J seper 8 kali 10 pangkat min 3. Itu sama dengan min J 1000 per 8. 1000 per 8 itu adalah 125 ohm. Nah, dapat kita ambil kesimpulan Z1 sama dengan 5 dikurang J 125 ohm. Ini nilai Z1 nya. Ini ohm ya. Nah, untuk Z2 kita di sini aja buat. Untuk Z2 itu RZ2 nilainya R2 ditambah dengan J omega L. R2 tadi nilainya udah tahu, kita 8 ditambah J ini 6
kali omeganya 4, jadi kali 4. Ini sama dengan 8 kali J ditambah sama dengan 8 ditambah J24. Nah, ini nilai Z2. Ini gampang kita. Nah, sehingga rangkaian ekuivalennya kita dapatkan seperti ini. Nah, jadi ini adalah Z1 dan ini adalah Z2. Di mana Z1 itu adalah 5 dikurang J 125 ohm dan Z2 itu bernilai 8 ditambah J 24. Nah, ini yang kemudian kita paralelkan. Berarti Z totalnya adalah Z1 paralel dengan Z2. Nah, kalau kita lakukan perkaliannya, kita akan melakukan persamaan seperti ini. Z total sama dengan Z1 kali Z2 per Z1 tambah Z2. Ini untuk khusus paralel 2. Nanti kalau paralel 3 nanti persamaannya lain lagi. Atau boleh juga persamaan umumnya seperti ini. Z total sama dengan seper Z total sama dengan seper Z1 ditambah dengan seper Z2. Ini menyelesaikan paralelnya. Untuk penyelesaian paralel kita akan bahas pada video ketiga. Nah, kita lanjut lagi ke rangkaian berikutnya. Rangkaian berikut ini kita sebut dengan rangkaian campuran atau kompon. Jadi, campuran atau kompon. Apa itu rangkaian campuran? Yaitu penggabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nampak, kita lihat nih. Kalau seandainya paralel ini kita dapatkan nilai R totalnya, maka pada komponen berikutnya akan menjadi seri dia. Nah, kalau kita lihat masing-masingnya, maka R dengan C itu akan menghasilkan nanti adalah Z1, kemudian R yang kita beri nama R1 dulu, ini R2 dengan L1, maka ini akan menghasilkan nanti Z2. R3 dengan L2 itu akan menghasilkan Z3. Nah, bagaimana kita menentukannya? Mari kita misalkan dulu. Jika omeganya sama dengan omega sama dengan 2 radian per sekon, R1 kita beri nilai 10 ohm dan C nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 farad. R2 itu nilainya adalah 5 ohm. L1 nya bernilai 5 Henry. Kemudian R3 sama dengan 5 ohm dan L2 nya sama dengan 10 Henry. Maka dapat kita buatkan rangkaiannya. Satu ini nilainya nanti adalah Z1 sama dengan XR1 min J omega C, itu sama dengan 10 min J seper 2 kali 4 kali 10 pangkat min 2. Ini sama dengan 10 kurang J 100 per 8. Ini sama dengan 10
min J 12,5 ohm. Z2, jadi Z2 di sini aja kita gambarkan. Z2 sama dengan R2 XR2 ditambah JL1 sama dengan 5 ditambah J omeganya 2 kali 5, berarti sama dengan, ini sama dengan 5 ditambah dengan J10 ohm. Z3, ini di sini aja kita buat, Z3 sama dengan XR3 ditambah J, ini omega, maaf ya, tinggal omega L2, jadi ini 5 ditambah J omeganya 2 kali 10, berarti min ditambah 5 ditambah J 20 ohm. Nah, dapat kita gambarkan, berarti ini adalah Z1, ini adalah Z2, dan ini adalah Z3, sehingga rangkaian ekivalennya dapat kita gambarkan seperti ini, ya, ini. Nah, ini adalah Z1, ini adalah Z2, dan ini adalah Z3. Maka Z totalnya adalah Z1 ditambah Z2 paralel dengan Z3, atau persamaannya menjadi Z1 ditambah Z2 kali Z3 per Z2 ditambah dengan Z3. Nah, persamaan ini akan kita bahas nanti pada pertemuan kita pada implementasi bilangan kompleks untuk teknik elektro yang kita lanjutkan pada video berikutnya. Demikian saja dulu, sampai ketemu pada video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.